Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Pilar cahaya menghilang sepenuhnya ke tubuh berotot Little Flame. Samar-samar dapat melihat semacam cahaya keemasan bergelombang di bawah kulitnya. Kekuatan dan intensitas cahaya itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan di masa lalu. Mata Little Flame juga tiba-tiba terbuka pada saat ini. Cahaya keemasan intens keluar, seolah-olah itu adalah saat yang sebenarnya. Itu menyebabkan orang takut melihatnya. Little Flame akhirnya berdiri. Tubuh kuatnya segera menyebabkan kelompok Moling di sampingnya mengalami tekanan kuat. Segera mereka mundur sedikit, sementara ekspresi mereka berubah dengan lembut. Satu-satunya yang ada di puncak gunung yang tidak terpengaruh oleh aura Little Flame kemungkinan adalah Lindong, Little Martin, dan Surou. Segera mereka bertiga berbalik dan melirik Little Flame. "Apakah Anda berhasil?" ucap Lindong. "Iya, saya berhasil," ucap Little Flame, membuka mulutnya dan tersenyum pada Lindong. Matanya mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia bisa merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya seperti seekor naga marah. Jika saat ini dia bertemu Meng Li dari Kekaisaran Angin Awan lagi, kemungkinan dia akan mampu melumpuhkannya dalam kurang dari 5 pukulan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat langit malam di sekitarnya. Pada saat itu, wajahnya yang semula kaku tiba-tiba dipenuhi dengan keganasan. Dia seperti harimau buas yang terbangun dan tidak ada taranya. Ki hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan benar-benar berubah menjadi sosok harimau hitam yang sangat besar. Aura ganas menyebar dan menutupi seluruh langit malam. Kekaisaran dan ahli-ahli yang masih mengamati tempat ini di langit malam memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka karena aura ganas yang menutupi tempat ini. Karakter kejam lainnya, cukup banyak orang yang mengutuk keras di bawah nafas mereka. Siapa yang berani menyinggung kelompok seperti itu? Orang-orang di bawah langit malam yang awalnya berniat untuk menargetkan kelompok Lindong benar-benar meninggalkan pemikiran ini pada saat ini. Mereka saling berhadapan sebelum mereka semua berbalik dan menyelinap pergi. Lindong memandang sekelompok orang yang tersebar sangat cepat. "Ayo pergi, sudah hampir pagi. Kita harus cepat dan bergegas ke Gunung Hundred Empire sesegera mungkin," ucap Lindong mengangkat kepalanya, memandang langit sebelum melambaikan tangannya. Saat ini, hampir semua kekaisaran dan ahli di wilayah inti ini semua menuju ke Gunung Hundred Empire. Lindong tahu bahwa dia akan dapat menyaksikan para ahli top sejati dari kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Swan Timur di tempat itu. Mungkin prestasi mereka dapat dianggap layak di antara mereka yang telah mengambil jalan yang sama ke wilayah inti. Namun, pada saat yang sama, ada juga individu-individu luar biasa lainnya yang menonjol di jalur mereka masing-masing. Pada akhirnya, para jenius ini akan bertarung di wilayah Gunung Hundred Empire. Pembuktian juga akan terlihat di sana, apakah seseorang akan menjadi naga atau cacing. Segera setelah Kekaisaran Net Agung kalah oleh kelompok Lindong malam itu, berita tentang hal ini mulai menyebar seperti angin. Kegemparan besar secara alami terjadi. Banyak orang tahu betapa kuatnya Kekaisaran Net Agung, dan mereka jelas bukan individu biasa. Meski begitu, mereka masih berakhir dengan menyedihkan di tangan kelompok Lindong. Ini tanpa sadar menyebabkan kekaisaran super lainnya yang awalnya menargetkan Lindong untuk menahan pikiran-pikiran itu. Tanpa disadari, reputasi kelompok Lindong telah menjadi semakin kuat. Dalam perang Hundred Empire sebelumnya, para pesaing yang datang dari kekaisaran peringkat rendah pasti tidak akan dapat memperoleh tempat di peringkat emas Nirvana. Hal itu selalu menjadi kekuasaan kekaisaran super. Namun, mereka tidak tahu apakah beberapa hal khusus akan terjadi kali ini. Kelompok Lindong tidak beristirahat selama perjalanan mereka berikutnya. Namun, sosok mereka yang terburu-buru akhirnya berhenti dengan lambat dan mendarat di pohon raksasa. Setelah itu, mereka melihat di depan mereka. Daerah di depan adalah cekungan seperti hutan sepi. Dengan satu pandangan, seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Di tengah hutan yang sepi itu, ada puncak gunung yang sangat megah. Puncak gunung itu datar, tampak seolah-olah telah dibuat oleh seseorang. Puncak gunung membentang. Selain itu, semua bisa merasa seolah-olah ada riak unik yang dipancarkan dari puncak gunung. Apakah ini Gunung Hundred Empire? Lindong terkejut saat dia melihat puncak gunung yang menembus awan. Kilauan semangat membara dalam matanya menjadi sedikit lebih padat.
Moling, Surowu, dan yang lainnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah bertahun-tahun pelatihan dan kompetisi pahit, mereka akhirnya mencapai tujuan akhir mereka. Ada banyak sekali sosok yang bergegas menuju ke arah hutan yang sepi ini dari seluruh tempat. Ekspresi mereka mirip dengan kelompok Lindong saat mereka mendarat di udara. Setelah itu, mata mereka menjadi sangat panas. Beberapa orang tidak dapat mengendalikan kegembiraan mereka. Mereka semua telah meremas potensi mereka sendiri dengan harapan bisa mencapai tempat ini. Semakin banyak tokoh bergegas dari segala arah dan berhenti di luar hutan yang sepi ini. Dalam sekejap, seluruh tempat ini menjadi sangat bising. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap Lindong mengangkat matanya untuk melihat ke arah gunung. Orang-orang yang telah datang ke sini akan memasuki hutan itu dan terlibat dalam pertarungan terakhir. Namun, untuk maju ke Gunung 100 Empire, seseorang harus masuk ke peringkat emas Nirvana. Ucap suara seseorang. Lindong akan berbicara ketika dia tiba-tiba sadar bahwa suara itu bukan milik siapapun dari kelompok mereka. Segera dia berbalik hanya untuk melihat sesosok berdiri melawan angin di pohon raksasa sebelah kiri. Orang itu mengenakan pakaian biru dan wajahnya seputih salju. Meskipun sosok itu berpakaian seperti seorang pria, aura feminimnya benar-benar mengungkapkan identitasnya sebagai seorang wanita. Pada saat ini, wanita cantik ini yang mengenakan pakaian pria sedang menatap kelompok Lindong dengan minat di matanya. Terima kasih untuk informasinya, ucap Lindong berhenti pada wanita berpakaian biru ini. Segera dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Namun, segera perhatiannya meningkat dalam hati saat ini. Itu karena Lindong bisa merasakan bahwa wanita berpakaian biru di depan matanya bukanlah orang yang sederhana. Apakah Anda Lindong? Saya telah mendengar tentang kelompok Anda. Tidak disangka bahwa Anda bahkan telah menyelesaikan kekaisaran Net Agung. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang seperti kelompokmu muncul di antara kekaisaran tingkat rendah. Ucap wanita berpakaian biru itu tertawa. Sikapnya seolah-olah dia tidak menyadari kekhawatiran di hati Lindong. Saya dipanggil Lan Ying dan saya berasal dari kekaisaran Celestial. Ucap wanita itu dengan gagah berani. Senyum di wajahnya sangat memikat. Namun saat dia berbicara, Lindong menemukan bahwa ada keterkejutan pada ekspresi di wajah Sukui. Lindong tidak bertanya pada Sukui apapun. Ini karena matanya juga tiba-tiba menyusut dan menemukan sesuatu saat ini. Dia bisa melihat segel Nirvana berwarna ungu keemasan di tangan putih wanita yang disebut Lan Ying ini. Itu adalah tanda bahwa dia telah maju ke peringkat emas Nirvana. Segel Nirvana ungu emas. Hanya mereka yang telah melangkah ke peringkat emas Nirvana yang akan memiliki indikator unik ini. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat segel Nirvana asli berwarna ungu emas. Terlebih lagi, yang paling membuatnya terkejut adalah pemilik segel Nirvana warna ungu emas ini sebenarnya adalah wanita yang cantik. Gelombang besar melonjak di dalam hati Lindong sebelum dia berhasil menekannya dengan paksa. Dia akhirnya menangkupkan tangannya pada wanita itu. Saya Lindong dari Kekaisaran Gritian. Ucap Lindong jelas mengerti bahwa wanita yang ada di depannya sepertinya adalah orang terkuat yang dia temui sejak dia tiba di Ancient Battlefield atau medan pertempuran kuno ini. Sebelum dia berhasil mengidentifikasi apakah wanita ini musuh atau teman, Lindong harus bersikap hati-hati. Lan Ying menatap Lindong sebelum tersenyum manis. Insting tajam wanita itu telah memungkinkannya untuk menemukan mata Lindong yang keriput ketika melihat segel Nirvana ungu emas di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan kehati-hatian dan ketakutan yang dimiliki Lindong terhadapnya. Saya sudah lama mendengar tentang kelompok Anda. Saya tidak pernah menduga bahwa kita akan bertemu satu sama lain di sini. Ucap Lan Ying tersenyum. Itu membuatnya terlihat sangat cantik. Matanya yang cantik juga tersenyum lembut saat dia melihat Little Martin, Little Flame yang berada di samping Lindong, dan Surowu yang berdiri di belakang Lindong. Little Martin masih mempertahankan sikap santainya. Wajahnya yang tampan selalu bisa langsung menarik mata orang lain. Mata Lan Ying juga berhenti sejenak di wajahnya. Dia bisa merasakan perasaan berbahaya samar dari tubuh Little Martin. Setelah itu, dia melihat Little Flame yang memiliki tubuh seperti raksasa yang kuat, serta Surowu yang penakut yang berdiri di belakang Lindong. Selanjutnya, dia berbalik ke arah Lindong. Kekuatan kelompok Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda, ucap Lan Ying. Nona Lan Ying terlalu bermurah hati. Ada banyak bakat terpendam di wilayah inti ini, dan kita bahkan mungkin cukup malang untuk menjadi sasaran oleh orang lain beberapa saat kemudian, ucap Lindong tertawa.
Itu mungkin benar, ucap Lanying menutup mulutnya dan tertawa, seolah-olah dia berpikir bahwa Lindong berusaha merendah. Selain itu, ketika dia berbicara, dia juga menatap Lindong, berniat untuk melihat apakah Lindong akan marah karena harga dirinya. Namun, apa yang menyebabkan dia sedikit terkejut adalah bahwa bahkan setelah dia langsung memprovokasi Lindong, Lindong terus tersenyum dan matanya tidak menunjukkan riak permusuhan. Tempat ini adalah tempat harimau dan naga bersembunyi, dan itu adalah lingkungan yang sangat kacau. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya, ucap Lindong tertawa dengan lembut. Itu memang tidak pasti, namun saya tahu ada kelompok bermasalah yang akan mendekati Anda, ucap Lanying tersenyum. Lindong sedikit mengangkat alisnya, karena Lanying telah menyebutkan hal ini, sepertinya orang-orang yang menargetkan kelompok Lindong bukan individu biasa. Mereka salah satu dari 10 kerajaan super besar, yaitu Kekaisaran Setan Langit, yang telah mewarisi harta 4 sekte iblis besar, sekte Taotie, ucap Lanying. Berdiri di samping Lindong, ekspresi Sukui berubah drastis sekali lagi. Jumlah kerajaan di wilayah Suan Timur sangat banyak, namun kerajaan ini juga dibagi ke dalam jajaran yang berbeda. Kekaisaran Super adalah tuan di antara mereka. Pada saat yang sama, di antara Kekaisaran Super ini, ada 10 kerajaan terkuat, dan mereka adalah elit sejati. Mereka disebut 10 Kekaisaran Super besar wilayah Suan Timur. Kekaisaran Setan Langit adalah salah satunya. Demikian pula Kekaisaran Celestial, tempat Lanying berasal, adalah salah satu dari mereka juga. Mereka adalah elit sejati yang berdiri di puncak medan pertempuran kuno ini. Itu memang cukup merepotkan, ucap Lindong sedikit mengangguk. Dia sadar akan keberadaan 10 kerajaan super besar ini. Namun, dia tidak tahu bahwa pewaris sekte Taotie sebenarnya adalah salah satu dari mereka. Oleh karena itu, kerajaan Setan Langit kemungkinan akan beberapa kali lebih kuat daripada lawan-lawan Lindong sebelumnya. Jika kekaisaran ini datang mencari mereka, sepertinya akan ada pertempuran besar yang intens. Lanying meringkuk mulutnya sedikit dan melirik Lindong dengan penasaran. Dia sepertinya sedikit ingin tahu tentang sumber ketenangan Lindong. Di sekeliling mereka, jumlah orang yang berkerumun di wilayah ini semakin meningkat, sementara Lindong sedang berbicara dengan Lanying. Kebisingan juga memecahkan kesunyian tempat ini. Pada saat ini, suara bersenandung tiba-tiba keluar dari langit. Tak terhitung jumlah orang yang mengangkat kepala mereka untuk menatap, hanya untuk melihat cahaya tiba-tiba bergegas dari tengah hutan. Setelah itu, berubah menjadi sosok manusia yang muncul di langit yang tinggi. Sosok manusia itu berdiri di atas pedang besar sambil mengenakan pakaian sekte. Mata elangnya dipenuhi dengan ketajaman intens saat menyapu seluruh tempat. Tekanan yang sangat kuat juga menyapu dari tubuhnya, menyebabkan lingkungan yang bising berubah menjadi hening. Semua orang memandang sosok itu dengan hormat. Dari pakaian orang itu, mereka semua tahu bahwa orang ini di depan mereka adalah anggota sekte super yang mereka hormati seperti dewa. Kemampuan kalian telah terbukti karena kalian telah mencapai tempat ini setelah 1 tahun pelatihan pahit. Namun, pemilihan murid oleh sekte super sangat ketat. Hanya individu yang paling menonjol yang akan dipilih, ucap orang yang mengendarai pedang di udara mengabaikan tatapan semua orang. Suaranya bergemuruh di telinga semua orang. Hanya satu kondisi yang dibutuhkan untuk mendaki Gunung Hundred Empire. Segel nirvana di tangan Anda harus berwarna ungu keemasan, ucap orang itu. Segel nirvana ungu emas. Ekspresi sejumlah ahli di sekitar menjadi rumit ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti itu adalah indikasi dari seorang ahli peringkat emas nirvana. Dan bukan tugas yang mudah untuk mengubah segel nirvana seseorang menjadi warna ungu keemasan di depan tatapan jahat dari banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kami tidak peduli taktik apa yang akan kalian gunakan, dan kami juga tidak akan terganggu dengan prosesnya. Yang kami pedulikan adalah hasil akhirnya. Selama Anda dapat memiliki segel nirvana ungu emas, itu akan cukup bagi Anda untuk menarik perhatian sekte super, ucap sosok di atas pedang itu. Jantung Lindong tanpa sadar berdebar mendengar hal ini. Orang-orang ini, sepertinya mereka benar-benar berniat untuk memaksa sebagian orang di sini menjadi gila. Sepertinya pembantaian yang kejam akan terjadi di bagian dalam hutan yang sepi setelah semua orang masuk ke dalamnya. Dengan begitu banyak pesaing di sekitar, orang-orang yang telah memperoleh segel nirvana ungu emas pasti sedikit jumlahnya dan mereka akan menjadi minoritas. Pilihan semacam ini benar-benar sedikit keras. Apakah ada gunanya pertumpahan darah ini untuk sekte super? Gumam Lindong.
Mereka yang memiliki segel nirvana ungu emas akan dipilih dan dipersiapkan secara khusus. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte super juga akan mengamati berbagai pertempuran di dalam hutan. Mereka yang memiliki kinerja luar biasa juga akan dipilih oleh sekte super ini. Namun, setelah memasuki sekte super, mereka hanya dapat dianggap sebagai murid paling bawah. Tentu saja, posisi mereka secara alami akan lebih rendah daripada sebelumnya. Ucap Lanying menjelaskan kepada Lindong yang berdiri di sampingnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat ke arah pria yang mengendarai pedang di udara tidak terlalu hormat. Sepertinya dia adalah orang yang sangat berpengalaman dalam kata-kata. Mengingat bakat luar biasa Nona Lanying, kemungkinan besar sekte super sudah lama memberi Anda hak khusus, bukan? Ucap Lindong tersenyum bertanya. Kerajaan Celestial adalah keturunan langsung dari sekte 9 surga Istana Kemurnian Tertinggi. Saya secara alami akan masuk ke situ. Tentu saja, jika bakat seseorang biasa-biasa saja, akan sulit untuk masuk, terlepas dari seberapa baik koneksi seseorang, ucap Lanying tertawa pelan. 9 surga Istana Kemurnian Tertinggi, gumam Lindong segera tertegun ketika mendengar nama ini. Dia mengingat kembali saat di Provinsi Great Desolate Besar. Sebelumnya, dia telah bertemu seorang lelaki tua berpakaian rami. Orang itu sepertinya mengatakan bahwa dia adalah seseorang dari 9 surga Istana Kemurnian Tertinggi. Sekarang setelah dia memikirkannya, orang pada saat itu benar-benar tahu bagaimana caranya menyombongkan diri. Kemungkinan orang itu hanya akan menjadi karakter yang sangat biasa di dalam 9 surga Istana Kemurnian Tertinggi. Lanying memperlakukan ini seolah-olah Lindong baru saja mendengar tentang sekte super ini. Setelah itu dia tersenyum dan berkata, ada total 7 sekte super di wilayah Suan Timur. Tentu saja, selain mereka, masih ada beberapa sekte super lainnya. Namun, kekuatan sekte super lainnya lebih rendah daripada mereka, ucap Lanying. Lalu, yang mana dari 7 sekte super ini yang paling kuat? Ucap Lindong ingin tahu. Yang dominan di antara 7 sekte super seharusnya adalah sekte Gerbang Yuan, ucap Lanying dengan ekspresi rumit di matanya. Gerbang Yuan. Ketika Lindong mendengar nama yang agak asing ini, dia segera melihat ekspresi Little Martin berubah secara halus. Sekte super wilayah Suan Timur tidak terlalu harmonis. Persaingan di antara mereka cukup intens. Jika Anda memasuki sekte super yang memiliki beberapa konflik dengan 9 surga Istana Kemurnian Tertinggi kami, di masa depan, kita mungkin akan berakhir dengan perkelahian, ucap Lanying menggoda. Sepertinya seseorang tidak akan dapat melarikan diri dari berbagai perselisihan, tidak peduli di mana seseorang berada di dunia ini. Sementara Lindong terus bertanya tentang informasi yang berkaitan dengan sekte super, suara perkasa dari sosok manusia yang mengendarai pedang di udara akhirnya berhenti. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Karena semua orang sudah siap, aku akan mengumumkan bahwa Perang 100 Empire secara resmi dimulai. Ucap pria itu, suaranya bergema di seluruh langit. Saat ini, seluruh tempat tampak gemetar. Akhirnya, banyak tokoh bergegas maju menuju medan perang terakhir dari semua arah. Saya akan bergerak lebih dulu. Lindong, semoga saya bisa bertemu denganmu di Gunung 100 Empire. Akhirnya ada anggota kerajaan peringkat rendah yang berhasil ke sini. Tolong jangan mengecewakan saya, ucap Lanying menoleh, lalu tubuhnya yang cantik bergegas keluar. Lindong juga menghela nafas saat melihat Lanying yang sangat cepat bergerak. Mereka yang bisa masuk ke peringkat emas nirvana memang bukan individu biasa. Ayo pergi, ucap Lindong membara ketika dia merasakan bahwa atmosfer di sekelilingnya telah meledak. Detik berikutnya dia sudah bergerak. Little Martin dan sisanya mengikuti di belakang. Pertempuran terakhir akhirnya tiba. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita